Baik, teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama mungkin menarik kalau kita membaca bagaimana Umar bin Khattab ini tersentuh kemudian masuk Islam setelah membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-14. Coba ya teman-teman membuka ayat ini 1-14 ini. Kemudian ada rasa apa dalam diri kita? Kalau Umar membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba tergetar hatinya, mendapatkan percikan cahaya, sehingga kemudian beliau tertarik dan masuk Islam. Ini saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu ya ayatnya. Coba kita lihat dari ayat yang awal dan ayat yang paling terakhir. Di bagian awal itu kan ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu litashqa, supaya engkau bersusah hati. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dia turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, jadi di bagian awal kita diberi informasi Al-Quran itu diturunkan kepadamu tidak untuk membuatmu sedih atau gelisah. Jadi Al-Quran itu hadir pada kita, itu harusnya dia jadi seperti di ayat selanjutnya, tadhkiratan liman yakhsha. Dia jadi peringatan bagi kita, dia jadi pedoman, jadi petunjuk untuk kita. Bukan sumber kesedihan, bukan sumber kegalauan. Nah, ini mungkin sentilan juga sedikit pada kita. Jangan-jangan kita pernah, saya tidak ngomong sering ya, jangan-jangan sekali dua kali kita pernah merasa sedih, merasa galau, merasa sulit dengan hadirnya Al-Quran. Entah dalam hal apa, mungkin ada isinya Al-Quran yang menurut kita tidak cocok, atau kita ngerundel karena ada perintah untuk melakukan ini, melakukan itu, atau apa saja. Itu kan berarti sedih karena atau susah atau merasa direpoti oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak turun untuk itu. Al-Quran itu memberi kita petunjuk, memberi kita pedoman. Tentunya petunjuk dan pedoman itu konotasinya adalah positif. Untuk membuat kita tidak lupa dengan amanah dan tanggung jawab hidup kita di muka bumi. Jadi liman yakhsha, bagi orang yang takut, yang hati-hati, yang tidak mau sembrono dalam hidupnya. Jadi dua ayat pertama ini sebenarnya menegaskan agar kita tidak takut, tidak gelisah, tidak galau dengan apapun tuntunan, apapun petunjuk dari agama. Itu kalau kita makomnya adalah orang yang tidak sembrono dalam hidup, orang yang serius, orang yang hati-hati dalam hidup. Jadi, itulah tujuannya Al-Quran, tadhkirah, peringatan, petunjuk. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Jadi dia turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan kalau dalam cerita, yang paling menyentuh Umar adalah ayat terakhir, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya
aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ayat ini menyentuh Umar sampai kemudian beliau tertarik untuk masuk Islam. Jadi penegasan Allah, ya akulah Allah itu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini mungkin karena ayat ini kemudian Umar sadar tanggung jawabnya sebagai manusia, yaitu untuk menyembahnya yang selama ini mungkin dilalaikan. Baik, ini sebenarnya mungkin semacam ajakan mungkin untuk teman-teman, ya coba deh ayat-ayat Al-Quran itu masih menyentuh batin kita enggak? Masih menggetarkan batin kita enggak? Sebagaimana Umar tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Selama masih ada getaran itu, berarti dia masih hidup dalam diri kita. Masih ada pengaruhnya. Semakin kita membaca, semakin kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan merenungi maknanya, semakin kuat iman dan keislaman kita. Itu kan ada ayatnya juga. Idza tuliyat ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatu iman, imannya bertambah. Baik, ya ini saya buka dengan ini karena memang Umar dikenal masuk Islam karena surat Toha ayat 1-14. Kemudian Umar ini punya 2 gelar yang masyhur sekali. Yang pertama Al-Faruq, yang kedua Amirul Mukminin. Al-Faruq itu artinya pembeda. Pembeda itu maksudnya Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, yang mampu membedakan dengan jelas ini benar, ini salah, dan membela kebenaran secara tegas. Jadi makanya namanya dikenal nanti Al-Faruq. Ini ada yang meriwayatkan gelar julukan Al-Faruq ini berasal dari Rasulullah sendiri. Jadi ini ada ceritanya. Satu ketika Umar ini berdiri di depan Ka'bah terang-terangan, kemudian berteriak di situ membaca syahadat dengan keras. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berteriak keras-keras di situ. Ini luar biasa karena saat itu umat Islam itu masih belum berani tampil. Masih sembunyi-sembunyi. Ini terus mengundang banyak orang ke situ. Mengundang kaum kafir, kaum musyrikin Quraisy ke situ. Nah, terus mereka menegaskan lagi pada Umar, apa benar engkau memeluk Islam sekarang? Nah, Umar secara tegas bilang, ya, aku sekarang sudah memeluk Islam. Siapa yang berani melarangku, atau berani menghentikanku, atau menghentikan dakwahnya Rasulullah, akan berhadapan dengan aku. Nah, setelah dia bilang begini, ini orang-orang yang tadi ngumpul itu marah semua, kaget semua. Wah, akhirnya mereka terus mengeroyok Umar. Tapi Umar ini kan ya memang orang kuat, orang gagah. Dikeroyok dia tidak mundur. Jadi puluhan orang mengeroyok dia, memukuli dia. Kalau dalam riwayat itu sampai mereka lelah sendiri, meskipun Umar juga biru-biru, dipukuli orang banyak, kemudian mereka pergi. Nah, Umar yang sudah babak belur luka-luka itu masih tetap berdiri tegak di depan Ka'bah. Itu momen ini ketika sampai pada Rasulullah, kemudian muncul julukan bahwa beliau ini lebih tepat dipanggil sebagai Al-Faruq, orang yang
bisa membedakan mana hak, mana batil, dan secara serius, secara sungguh-sungguh memilih kebenaran dan membuang kebatilan. Itu makanya gelar beliau Al-Faruq. Nanti beliau juga punya panggilan saat menjadi khalifah, beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini khalifah yang pertama kali diberi panggilan Amirul Mukminin. Amir itu dari kata-kata amr, urusan. Amir itu berarti orang yang mengurusi, orang yang mengelola. Amirul Mukminin berarti orang yang mengurusi umat mukmin. Jadi beliaulah yang mendapat amanah untuk mengurusi semua urusannya umat Islam. Makanya dipanggil Amirul Mukminin. Jadi bukan sultan, bukan raja, bukan kaisar, tapi amir, orang yang ngurusi.